Selamat datang di tutorial Algoritma Indonesia bersama dengan saya Sulaiman Santoso dan hari ini kita akan belajar tentang positioning. Jadi kalau di video sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara membuat karakter dan di video sebelumnya daripada itu kita belajar bagaimana cara membuat sebuah background. Nah sekarang di video kali ini kita akan memasukkan si zombie kita ini ke dalam backgroundnya lalu kita bisa memposisikannya dengan lebih presisi. Oke? Nah, caranya adalah kalau kita memang include-kan scene ini ke dalam scene satu buah ini, kita cari aja di dalam file system kita, scene apa yang kita pengen include-kan. Di sini kita punya zombie TS10. Di sini tinggal kita tarik aja. Dan kita akan punya di sini sebuah node baru yang adalah instance dari zombie kita. Nah, sekarang berarti kita sudah punya si zombie kita di dalam dunia kita. Nah, di video kali ini kita akan lebih memfokuskan diri pada bagaimana cara kita bisa menggunakan tools-tools yang disediakan oleh Godot untuk menaruh node kita dengan lebih presisi di dalam workspace kita, di dalam viewport kita. Nah, saya sudah juga menjelaskan bagaimana cara kita bisa bernavigasi dalam viewport ya. Kalau teman-teman ingat, kita pakai klik kanan untuk menggerakkan atau panning di sini. Kita pakai scroll untuk zoom dan in dan out. Dan kita bisa memilih benda menggunakan klik di sini. Ya. Nah, kalau teman-teman di sini menggunakan tools yang pertama ini, yaitu select, nah kita bisa menggerakkan si node yang kita pilih langsung seperti ini, dan kita juga bisa melakukan resize dan pengubahan daripada anchor-nya ya, seperti yang dulu kita sudah pelajari. Tapi di sini masih ada beberapa option lagi yang bisa kita gunakan, kita akan bahas satu persatu, sehingga setelah video ini berakhir, kita akan dapat pemahaman bagaimana cara menggunakan tools-tools ini. Oke, tools yang pertama yang kita pelajari adalah pick tools. Ya, ini sudah tadi kita sudah bahas ya. Yang kedua adalah move di sini. Move node ini adalah tujuannya menggerakkan node apapun yang sedang aktif. Jadi kalau lagi aktifnya node ini, kita akan menggerakkan dimanapun, kita akan menggerakkan si node yang sedang aktif. Tapi kalau saya pilih texture rack-nya, maka dimanapun saya kliknya, dia akan menggerakkannya texture rack-nya. Begitu juga dengan di sini ada rotate. Nah, rotate di sini akan memutarkan si node manapun yang sedang aktif. Jadi kalau node-nya texture rack, saya akan putarnya berdasarkan sumbu putarnya atau si titik pusatnya gitu ya, pivotnya. Kita punya juga scale di sini. Kalau scale kita punya ada merah dan ada hijau. Hijau itu untuk sumbu Y, merah itu untuk sumbu X. Jadi kita bisa perbesar atau perkecil sesuai dengan keinginan kita di sumbu mana kita pegang ya. Kalau pengen dua-duanya ya kita di tengah-tengah aja. Seperti itu. Itu juga berlaku untuk node 2D kita. Bisa kita besarkan dari sumbu Y, sumbu X. Kita bisa putarkan dan diperkecil dengan minus gitu ya. Jadi bisa kita membesar bareng-bareng juga bisa. Oke. Ini ada yang namanya show list of all object. Jadi kalau teman-teman bikin sebuah game 2 dimensi, nanti akan ada waktunya di mana teman-teman akan punya banyak node yang saling tumpang tindih begitu. Kalau sudah terjadi seperti itu kan susah buat memilih satu buah node begitu ya, kecuali lewat sini. Nah, kalau pengen gampang milihnya, kita tinggal pilih aja pakai ini, namanya list all object gitu ya. Kita menggunakannya bisa menggunakan shortcut, nanti alt sama right mouse button. Kalau kita klik di sini misalkan, dia akan menampilkan ada node apa saja di tempat yang saya klik. Di sini ada texture rack dan ada control. Tapi kalau saya klik yang di zombie-nya, kita akan punya node 2D, control, dan texture rack. Ya, jadi kita bisa dengan mudah memilih apapun yang ada di sana. Gitu ya. Oke, nah berikutnya kita juga punya yang namanya object rotation pivot. Nah, jadi kalau teman-teman pengen mengubah pivot daripada sebuah benda, sebuah node, kita tinggal pilih di sini aja. Di sini karena si zombie saya ini adalah sebuah scene, ya kita nggak bisa langsung mengubah pivotnya. Tapi kalau di Dexter Rack ini bisa kita ubah langsung. Dan kita ganti di sini pivotnya. Kita bisa klik dimanapun untuk mengubah pivotnya, atau bisa kita tarik juga bisa. Seperti ini. Nah, kalau pivotnya sudah berubah, misalkan saya ditaruh tengah-tengah begini, saya rotate lagi, maka dia akan berputarnya berdasarkan pivotnya. Nah, kalau pengen untuk si zombie-nya gimana? Nah, tinggal kita klik aja ke dalam si scene zombie-nya. Sini. Bisa kita klik, terus kita double klik di sini. Kita akan masuk ke dalam scene zombie-nya. Ya. Lalu kita bisa pilih di sini, mengubah pivotnya. Gitu ya. Nah, kalau kita putarkan, dia akan putar berdasarkan pivot. Nah, selain pivot, kita punya pen tool, ya, tapi kita bisa pakai right mouse button ya, bisa pakai klik kanan. Dan juga di sini ada fitur untuk penggaris. Jadi kalau teman-teman pengen tahu dari sprite ini ke sprite ini jaraknya berapa sih sebenarnya, teman-teman bisa menggunakan penggaris. Gampang banget, tinggal tarik aja jarak, misalkan dari mata ini ke bulan. Tinggal tarik, kita tahu jaraknya adalah 449 piksel. Dari sini juga selain jaraknya, kita juga tahu ada sudutnya. Jadi teman-teman bisa tahu sudutnya berapa.
X-nya berapa, Y-nya berapa juga tahu. Gitu. Jadi sangat berguna banget. Oke, nah selain daripada itu, kita juga akan membahas bagaimana caranya kita bisa menempatkan si node kita ini lebih lebih presisi menggunakan yang namanya grid. Jadi di sini kalau teman-teman perhatikan tools berikutnya adalah yang namanya Smart Snap, ya, Smart Snapping, dan yang berikutnya adalah namanya Grid Snap. Ya, jadi kalau Grid Snap berarti kita akan menggerakkan si bendanya ini sesuai dengan grid ya. Nah, tapi kan di sini nggak ada grid ya. Nah, sebenarnya teman-teman setiap project Godot yang 2 dimensi itu ada yang namanya grid, cuma mungkin nggak kelihatan. Jadi kalau kita pengen melihatnya, kita tinggal ke view di sini, kita tinggal always show grid. Nah, kita akan tampilkan di sini ada grid yang default yang sudah dimiliki oleh si Godot, ya sehingga kalau misalkan saya aktifkan di sini grid snap, ketika saya menggerakkan si zombie ini, saya akan menggerakkannya nggak bisa sembarangan, tapi pasti nempel sama gridnya. Ya, saya perkecil aja biar kelihatan ya. Atau biar gampang, si grid-nya akan saya ubah dulu deh. Jadi kan grid-nya ini kan saya lihat ukurannya kecil-kecil banget ya. Nah, kita bisa mengubah si ukuran grid-nya ini dengan cara kita klik di sini, di titik-titik ini, snapping option, dan kita akan pilih di sini configure snap. Di sini ada yang namanya grid offset dan ada grid step. Grid step itu adalah kotak-kotak kecil ini, setiap kotaknya itu berapa jaraknya. Kalau 8 kali 8 berarti 8 piksel, 8 piksel, 8 ke samping, 8 ke bawah. Anggap aja sekarang saya akan bagi dia jadi 64 piksel ya, jadi lebih besar. Dan teman-teman juga bisa lihat selain kotak kecil, kita ada kotak gede. Nah, kotak gede ini munculnya setiap berapa kotak. Nah, di sini dia bilang tiap 8 kotak, dia muncul satu garis yang gede, yang tebal. Maka di sini saya akan bilang setiap 2 kotak, kita akan bikin satu buah garis tebal. Oke? Kalau saya oke kan di sini, maka sekarang grid saya jadi lebih kecil, dan setiap dua kali kotak, kita akan punya garis yang lebih tebal. Nah, kalau saya gerakkan sekarang si zombie saya ini, kita akan lihat si zombie ini, titik pusatnya ya, akan menempel pada grid. Saya tidak bisa menaruh dia di tengah-tengah daripada grid ini. Tapi dia akan langsung menempel pada grid. Gitu ya. Jadi itu gunanya untuk yang grid snap. Nah, selain grid snap, sebenarnya kita punya juga yang namanya rotation snap, scale snap, dan yang lain-lain ya. Kita bisa menggunakan smart snap di sini, tapi untuk yang itu nanti kita akan bahas di video-video berikutnya ya, sesuai dengan kebutuhan. Nah, teman-teman kalau misalkan tidak pengen mengubah si benda ini, supaya jangan sampai kepindah-pindahin, kita bisa lock juga. Di sini ada lock. Kalau kita pencet lock di sini, maka kita tidak akan memilih benda tersebut. Gitu. Nggak bisa dipilih, jadi nggak bisa digerakin. Gitu ya. Kita bisa ubah di sini, unlock. Ya. Nah, berikutnya juga kita punya di sini ada option juga untuk membuat supaya children-nya nggak selectable. Jadi kalau misalkan di sini kan teman-teman nggak punya node yang punya children ya. Tapi kalau misalkan teman-teman di sini punya node yang punya children banyak, nggak pengen bisa dipilih children-nya, tinggal klik di sini. Dan teman-teman juga bisa menggunakan bantuan atau guide di sini. Kalau teman-teman butuh guide, tinggal tarik aja dari rulernya. Kita bisa pasang guide sesuka kita. Di sini juga akan ada angkanya di sebelah kiri. Jadi kalau kita pengen pindahkan guide-nya juga bisa. Misalnya begini. Nah, kita punya guide seperti itu. Ya, kita bisa pasang guide seperti ini juga. Nah, jadi kita bisa punya 2 guide seperti itu. Ya. Nah, kalau misalnya kita pengen mau buang si guide-nya, tinggal kita tarik aja di sini. Kita tarik keluar. Kita tarik di ujung, kita tarik keluar. Kita akan buang guide-nya. Nah, si guide ini berfungsinya sama dengan seperti si grid ya, tapi kita bisa snap-nya itu sesuai dengan guide. Jadi kalau kita pilihnya tadi snap-nya bukan yang grid, tapi yang smart snap begini, kita bisa snap dia ke guide kita. Ya, bisa ya, tempel ya. Nah, jadi dengan demikian kita sudah bisa bagaimana menggunakan atau menempatkan node kita di dalam scene kita dengan lebih presisi. Nah, nanti di video berikutnya kita akan belajar bagaimana cara membuat sebuah dunia di mana si zombie kita bisa berjalan-jalan gitu ya. Kita akan membuatnya dunia itu menggunakan yang namanya tile map. Oke, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih banyak atas perhatiannya.